Apa pentingnya kelihatan gak punya uang? Dalam dunia yang serba terkoneksi saat ini, penting untuk memahami bahwa penampilan seringkali tidak mencerminkan kekayaan sejati seseorang. Lebih dari sekedar gaya hidup yang mewah atau konsumsi berlebihan, kesederhanaan dalam penampilan dapat membawa kebebasan finansial dan kesejahteraan emosional yang lebih dalam. Melalui video ini, kita akan membahas betapa pentingnya membangun kekayaan yang sehat tanpa perlu terjebak dalam tekanan sosial untuk terlihat kaya secara materi, dan sekaligus membahas pentingnya kelihatan tidak punya uang. Tonton videonya sampai habis biar kalian bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Alasan yang pertama adalah penghematan biaya. Penghematan biaya itu intinya adalah bagaimana kita bisa lebih irit dan gak boros dalam mengeluarkan uang, dengan gak selalu pamer kekayaan atau gaya hidup mewah. Kita bisa menghemat banyak uang yang tadinya mungkin bakal habis buat beli barang-barang mahal atau gak penting. Contohnya, yang pertama, kurangi belanja barang mewah. Kalau biasanya suka beli barang-barang branded yang harganya mahal, kita bisa memilih barang yang lebih terjangkau tapi tetap berkualitas. Jadi uangnya bisa ditabung atau diinvestasikan. Yang kedua, hidup lebih sederhana. Cobalah untuk lebih sederhana, misalnya nggak perlu sering-sering makan di restoran mahal atau liburan ke tempat-tempat yang butuh banyak biaya. Gaya hidup yang lebih sederhana bisa bikin pengeluaran kita jadi lebih terkendali. Yang ketiga, kurangi gaya hidup konsumtif. Kadang kita suka tergoda beli barang-barang hanya karena ikut tren atau biar kelihatan keren di depan teman-teman. Dengan mengurangi kebiasaan ini, kita bisa lebih hemat dan gak beli barang yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan. Yang keempat, pilih transportasi yang lebih murah. Daripada selalu pakai mobil pribadi yang biaya bensin dan perawatannya mahal, kita bisa pilih naik transportasi umum atau bahkan bersepeda kalau jaraknya dekat. Ini bisa menghemat banyak uang. Yang kelima, manfaatkan diskon dan promo. Saat beli barang atau layanan, manfaatkan diskon dan promo yang ada. Cari harga yang lebih murah tapi tetap berkualitas sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan uang yang sama. Dengan menghemat biaya seperti ini, uang yang tadinya habis untuk hal-hal yang kurang penting bisa dialokasikan untuk menabung atau investasi. Akhirnya, ini bisa membantu kita membangun kekayaan dalam jangka panjang. Alasan kedua adalah bisa berinvestasi lebih besar. Investasi lebih besar itu artinya kita bisa dialokasiin lebih banyak uang buat investasi karena udah berhasil ngurangin pengeluaran yang gak penting. Nah, uang yang dihemat tadi bisa kita pakai buat berbagai jenis investasi yang bisa nambahin nilai uang kita di masa depan. Contohnya, yang pertama investasi di saham. Dengan uang yang lebih banyak, kita bisa beli saham-saham dari perusahaan yang punya potensi tumbuh. Saham ini bisa kasih keuntungan dalam bentuk dividen atau kenaikan harga saham itu sendiri. Yang kedua, reksadana. Ini pilihan buat yang mungkin gak mau ribet ngurusin saham sendiri. Reksadana dikelola sama manajer investasi yang ahli. Kita tinggal taruh uang di situ dan mereka yang bakal mengelola investasi kita. Yang ketiga, properti. Dengan dana yang cukup, kita bisa mulai investasi di properti. Misalnya beli rumah atau apartemen. Nilai properti biasanya naik seiring waktu dan kita juga bisa dapat penghasilan tambahan dari sewa properti. Yang keempat, obligasi. Ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Kita bisa dapat bunga secara rutin dari obligasi ini dan saat jatuh tempo kita bakal dapat kembali modal awal kita. Yang kelima, bisnis. Kalau punya modal lebih, kita juga bisa mulai bisnis sendiri atau investasi di bisnis orang lain. Bisnis yang sukses bisa kasih return yang lebih besar daripada investasi lainnya. Yang keenam, investasi pendidikan dan pengembangan diri. Investasi ini nggak selalu tentang uang. Misalnya kita bisa pakai uang buat belajar skill baru atau ambil kursus yang bisa ningkatin karir kita. Dengan skill yang lebih tinggi, peluang dapat penghasilan lebih besar juga makin tinggi. Dengan investasi lebih besar, kita bisa manfaatin uang yang tadinya cuma diem di tabungan buat berkembang dan nambah nilainya. Intinya, semakin banyak uang yang kita investasikan, semakin besar juga potensi keuntungan yang bisa kita dapat di masa depan. Alasan yang ketiga adalah menghindari tekanan sosial. Menghindari tekanan sosial itu maksudnya kita nggak merasa harus ikut-ikutan gaya hidup orang lain yang mungkin lebih mewah atau boros. Tekanan sosial ini sering banget bikin kita ngeluarin uang lebih banyak daripada yang kita perlu, cuma buat terlihat keren atau setara sama orang lain. Nah, kalau kita bisa menghindari tekanan sosial ini, kita bisa lebih fokus ke tujuan keuangan kita. Berikut beberapa cara dan keuntungan menghindari tekanan sosial. Yang pertama, nggak ikut-ikutan beli barang mahal.
Misalnya teman-teman kita suka beli gadget terbaru atau barang-barang branded yang mahal. Kalau kita ngerasa nggak harus ikut-ikutan, kita bisa menghemat banyak uang. Kita bisa beli barang yang memang kita butuhkan dan sesuai dengan kemampuan kita aja. Yang kedua, pilih aktivitas yang lebih murah. Kadang tekanan sosial bikin kita merasa harus nongkrong di tempat-tempat mahal atau liburan ke tempat-tempat fancy. Kalau kita bisa milih aktivitas yang lebih murah tapi tetap seru, kita bisa hemat banyak. Misalnya daripada makan di restoran mewah, kita bisa ajak teman-teman buat piknik atau masak bareng di rumah. Yang ketiga, fokus ke prioritas sendiri. Dengan gak terlalu peduli sama apa yang orang lain pikirkan, kita bisa lebih fokus ke prioritas dan tujuan keuangan kita sendiri. Kita jadi bisa lebih bijak dalam mengatur uang dan gak kebawa arus buat ngeluarin uang cuma buat ngikutin tren atau biar dianggap keren. Yang keempat, membangun kepercayaan diri. Ketika kita nggak merasa perlu pamer kekayaan atau gaya hidup mewah, kita bisa lebih percaya diri dengan kita sendiri dan apa yang kita punya. Ini bisa bikin kita lebih bahagia dan puas dengan hidup kita tanpa harus dibanding-bandingkan dengan orang lain. Yang kelima, menghindari hutang yang nggak perlu. Tekanan sosial seringkali bikin orang berhutang cuma buat tampil kaya atau mewah. Dengan menghindari tekanan sosial, kita jadi lebih bijak dalam berhutang dan gak mengambil hutang yang sebenarnya gak perlu. Yang keenam, hubungan yang lebih tulus. Kita bisa punya hubungan yang lebih tulus dan jujur dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka bakal suka sama kita karena siapa kita sebenarnya, bukan karena apa yang kita punya. Dengan menghindari tekanan sosial, kita bisa lebih hidup tenang dan hemat dan lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar penting buat kita. Kita jadi bisa ngatur uang dengan lebih bijak dan membangun kekayaan dengan cara yang lebih sehat dan berkelanjutan. Alasan yang keempat adalah fokus pada tujuan jangka panjang. Fokus pada tujuan jangka panjang itu artinya kita punya pandangan jauh ke depan soal keuangan kita dan gak gampang tergoda buat ngeluarin uang buat hal-hal yang gak penting sekarang. Ini penting banget kalau kita mau bangun kekayaan dan mencapai tujuan finansial kita. Berikut beberapa cara dan keuntungan dari fokus pada tujuan jangka panjang. Yang pertama, rencana keuangan yang jelas. Kita perlu punya rencana keuangan yang jelas. Misalnya mau punya tabungan sekian juta dalam 5 tahun, beli rumah atau pensiun dengan nyaman. Dengan rencana ini, kita jadi tahu langkah-langkah apa aja yang perlu diambil buat mencapainya. Yang kedua, prioritaskan investasi. Dengan fokus jangka panjang, kita jadi lebih memprioritaskan investasi dibanding pengeluaran konsumtif. Misalnya, daripada beli barang-barang yang cuma bikin senang sebentar, kita pilih investasi yang bisa kasih keuntungan di masa depan seperti saham, reksadana, atau properti. Yang ketiga, kurangi pengeluaran tidak penting. Fokus pada tujuan jangka panjang bikin kita lebih bijak dalam mengatur pengeluaran. Kita jadi lebih selektif dan cuma ngeluarin uang buat hal-hal yang memang penting dan mendukung tujuan kita. Misalnya pendidikan, kesehatan, atau investasi. Keempat, disiplin menabung. Kita jadi lebih disiplin dalam menabung. Setiap bulan kita sisihkan sebagian penghasilan buat tabungan atau investasi. Gak peduli seberapa besar godaan buat ngeluarin uang buat hal-hal yang gak perlu. Yang kelima, menghindari gaya hidup konsumtif. Dengan fokus jangka panjang, kita gak gampang terbawa arus buat beli barang-barang cuma karena lagi tren atau buat pamer. Kita lebih mikirin manfaat jangka panjang daripada kesenangan sementara. Yang keenam, menghadapi tantangan dengan lebih bijak. Punya tujuan jangka panjang itu penting dan lebih siap menghadapi tantangan finansial. Misalnya kalau tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga, kita punya dana darurat yang bisa dipakai karena kita udah disiplin menabung. Yang ketujuh, motivasi yang kuat. Fokus pada tujuan jangka panjang juga kasih kita motivasi yang kuat buat terus bekerja keras dan gak mudah menyerah. Kita jadi punya alasan yang jelas buat setiap keputusan finansial yang kita ambil. Yang kedelapan, peningkatan kualitas hidup. Dengan punya tujuan jangka panjang, kita jadi lebih fokus pada hal-hal yang sebenarnya penting dan berdampak positif pada kualitas hidup kita. Misalnya kita jadi lebih fokus pada kesehatan, pendidikan, dan hubungan yang bermakna. Yang kesembilan, mencapai kebebasan finansial. Tujuan jangka panjang seperti pensiun dini atau punya penghasilan pasif yang cukup bisa tercapai kalau kita konsisten dan disiplin. Ini bisa kasih kita kebebasan finansial yang bikin kita nggak perlu lagi khawatir soal uang di masa depan. Yang ke-10, rasa puas dan pencapaian. Akhirnya melihat kita mencapai tujuan jangka panjang yang udah kita rencanakan dan kerja keras buat mencapainya, bisa kasih kita rasa puas dan bangga. Ini bisa jadi motivasi buat terus berusaha dan mencapai tujuan-tujuan lainnya. Dengan fokus pada tujuan jangka panjang, kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang, lebih siap menghadapi tantangan, dan pada akhirnya bisa membangun kekayaan yang berkelanjutan.
Alasan yang kelima adalah menghindari hutang. Menghindari hutang itu intinya adalah gimana caranya kita bisa hidup sesuai kemampuan dan gak ngambil pinjaman kecuali benar-benar perlu. Hutang bisa jadi beban besar kalau gak diatur dengan baik. Jadi penting banget buat menghindarinya sebisa mungkin, dan berikut beberapa cara dan keuntungan dalam menghindari hutang. Yang pertama, hidup sesuai kemampuan. Pastikan kita hidup sesuai dengan penghasilan yang kita punya. Kalau penghasilan kita cukup buat kebutuhan sehari-hari dan sedikit tabungan, jangan paksain buat gaya hidup yang lebih mewah. Beli barang-barang yang kita mampu bayar tunai, bukan dengan kredit. Yang kedua, buat anggaran. Buat rencana anggaran bulanan yang detail, tulis semua pemasukan dan pengeluaran kita, dan pastikan kita nggak mengeluarkan lebih dari yang kita terima. Anggaran ini membantu kita lihat dengan jelas kemana uang kita pergi dan bikin kita lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Yang ketiga, prioritas tabungan. Sisihkan sebagian penghasilan kita untuk tabungan sebelum kita pakai buat hal yang lain. Ini bisa jadi dana darurat yang bisa kita pakai kalau ada kebutuhan yang mendesak. Jadi kita nggak perlu mengambil hutang. Yang keempat, hindari kartu kredit. Kalau bisa, hindari penggunaan kartu kredit kecuali benar-benar perlu. Kartu kredit sering bikin kita tergoda buat belanja lebih dari kemampuan kita, dan bunga kartu kredit biasanya tinggi. Kalau pakai kartu kredit, pastikan kita bisa bayar penuh tagihannya tiap bulan. Jangan tergoda buat beli barang-barang yang gak perlu cuma karena ikut tren atau biar terlihat keren. Fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Ini bisa membantu kita menghindari hutang konsumtif. Yang keenam, belajar mengatakan tidak. Kadang kita perlu bilang tidak pada tawaran atau ajakan yang bisa bikin kita ngeluarin uang yang lebih banyak. Misalnya ajakan liburan mahal atau beli barang mewah. Belajar mengatakan tidak bisa membantu kita tetap pada jalur keuangan yang sehat. Yang ketujuh, cari penghasilan tambahan. Kalau penghasilan kita nggak cukup buat menutupi kebutuhan dan sedikit tabungan, coba cari penghasilan tambahan. Ini bisa dari kerja sampingan, freelance, atau jualan online. Penghasilan tambahan bisa membantu kita hidup lebih nyaman tanpa mengambil hutang. Alasan yang keenam adalah keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi itu artinya kita berusaha supaya informasi tentang keuangan dan kekayaan kita nggak gampang diketahui oleh orang lain. Ini penting buat mencegah kita jadi target kejahatan atau hal-hal yang nggak diinginkan. Berikut beberapa cara dan keuntungan menjaga keamanan dan privasi keuangan kita. Yang pertama, jangan pamer kekayaan. Hindari pamer kekayaan di media sosial atau di depan orang-orang yang nggak terlalu dekat. Misalnya nggak perlu sering-sering posting barang-barang mahal atau gaya hidup mewah. Semakin sedikit orang tahu tentang kekayaan kita, semakin aman kita. Yang kedua, jaga informasi pribadi. Jangan sembarangan kasih informasi pribadi seperti nomor rekening, saldo bank, atau detail investasi kita. Simpan informasi ini dengan baik dan hanya bagikan ke orang-orang yang benar-benar perlu tahu, seperti pasangan atau keluarga dekat. Yang ketiga, amankan data digital. Pastikan semua akun keuangan kita seperti internet banking atau aplikasi investasi punya password yang kuat dan gak mudah ditebak. Aktifkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah atau mencegah orang lain mengakses akun kita. Yang keempat, pilih teman dengan bijak. Hati-hati dalam memilih teman atau relasi bisnis. Jangan mudah percaya dan berbagi informasi keuangan ke orang yang baru dikenal. Lebih baik berbagi informasi ini hanya dengan orang-orang yang benar kita percayai. Yang kelima, hindari penipuan. Banyak penipuan yang menyasar orang dengan kekayaan tertentu. Jangan mudah percaya dengan tawaran investasi yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Selalu lakukan pengecekan dan riset sebelum berinvestasi. Alasan yang ketujuh adalah ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran itu artinya kita bisa merasa tenang dan tidak stres terkait dengan masalah keuangan atau uang. Ini penting supaya kita bisa hidup dengan lebih damai dan fokus pada hal-hal yang benar penting dalam hidup. Berikut beberapa cara dan keuntungan memiliki ketenangan pikiran terkait dengan keuangan. Yang pertama, pengelolaan uang yang bijak. Dengan memiliki rencana keuangan yang baik dan mengelola uang dengan bijak, kita bisa merasa lebih yakin bahwa keuangan kita dalam kendali. Misalnya membuat anggaran bulanan, menabung secara teratur, dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang kedua, pemahaman yang mendalam tentang keuangan. Belajar dan memahami konsep dasar keuangan seperti investasi, tabungan, dan pengelolaan utang bisa membantu kita membuat keputusan finansial yang lebih baik. Ini juga membuat kita lebih siap menghadapi perubahan ekonomi atau keuangan pribadi. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Memiliki ketenangan pikiran berarti kita tidak mudah tergoda untuk mengikuti gaya hidup atau konsumsi yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial kita. Kita bisa hidup lebih sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini tanpa perlu memikirkan apa yang orang lain pikirkan.
Yang keempat, mengelola stres finansial. Stres terkait dengan uang bisa sangat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Dengan merencanakan keuangan dengan baik, kita bisa mengurangi stres dan merasa lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kelima, membangun dana darurat. Punya dana darurat yang cukup bisa membantu rasa aman tambahan. Dana darurat ini bisa digunakan untuk mengatasi keadaan darurat atau perubahan tak terduga dalam kehidupan, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendesak. Nah, itu tadi adalah 7 alasan kenapa kita harus pura-pura miskin atau pura-pura nggak punya uang. Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau kalian suka sama channel One Clips ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.